Baik, perkenalkan nama saya Sheila dari MJ 301. Kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai tugas atau mereview tugas untuk em, mengumpul untuk nilai UAS. Jadi tugasnya itu dari dengan tema pola produksi dan manajemen proyek. Baik, jadi di kasus pertama ini temanya itu tuh pola produksi. Di sini udah ada soal-soalnya, data-data yang diperlukan. Jadi di pola produksi ini kita pakai tiga pola perhitungan. Itu ada pola konstan, pola bergelombang, serta pola moderat. Di sini untuk datanya di triwulan satu itu tuh ada 400 U per unit dan ke bawahnya. Dan ini ada info-info tambahannya seperti biaya simpan, biaya subkontrak, kemudian ada biaya kerja lembur, dan ada biaya turnovernya, serta kapasitas maksimal mesin ini 2000 unit setriwulan. Baik, jadi lanjut aja ya. Nah, di pola produksi konstan, ini perhitungannya langsung singkat aja. Jadi di sini biaya lembur, subkontrak, dan perputaran tenaga kerja itu kan 000. Kenapa bisa? Nah, di sini nih, kita ke tabel. Jadi di sini, tadi kan di pola konstan itu tuh dia 1000 permintaannya. Permintaannya bukan, jumlah produksinya. Nah, di triwulan pertama ini, unit atau permintaan itu sebesar 400. Berarti ada lebih 600. Kita masuk ke persediaan. Sama dengan triwulan-triwulan berikutnya. Tapi di triwulan kedua, tiga ini ya, dia tuh lebih nih. Permintaannya melebihi kapasitas produksi. Jadi, di 1100 ini, berarti kan dia kurang 100. Kita ambillah dari persediaan di triwulan satu. Jadi dikurangi nih, triwulannya berkurang 100 untuk memenuhi permintaan. Kemudian di triwulan 3 pun juga sama, kita potong 300 di persediaan sebelumnya, maka persediaan sisa 200. Kemudian di triwulan keempat, itu tuh permintaannya nggak lebih dari 1000. Berarti kita ada produksi sisa. Itu masuk ke persediaan. Jadi persediaannya bertambah lagi. Nah, untuk menghitung biaya simpan, karena kan ini kita menyimpan persediaan. Tadi di info itu kan untuk per ininya tuh sebesar 250. Jadi tinggal dikali aja nih. 600 kali 250, 500 kali 250, hingga triwulan keempat. Nah, terus total biaya simpan itu tuh, ini nih, eh, sebesar 400.000. Nah, terus kita balik lagi ke sini. Kita hitung total ICP-nya dengan pola produksi konstan. Tadi biaya lemburnya nggak ada, biaya simpannya ada sebesar 400.000, biaya subkontraknya nggak ada, dan biaya perputaran tenaga kerjanya juga nggak ada. Totalnya untuk ICP itu 400.000. Nah, di pola produksi yang kedua, itu ada gelombang. Ya, jadi di gelombang ini, itu masuknya ke ada biaya perputaran tenaga kerjanya. Jadi kita ke tabel dulu. Permintaan 400, kita produksi sesuai 400. Jadi gelombang ini kan kita menyesuaikan permintaan. Jadi persediaan nggak ada, subkontraktor juga nggak ada karena mengikuti permintaan. Tapi di sini ada perputaran tenaga kerja. Kenapa? Karena dari triwulan satu ke triwulan 2 kan naik sebesar 700. Jadi tadi biayanya itu sebesar 15.000 ya. Jadi kena setiap kenaikan dari triwulan satu ke triwulan 2 itu tuh dikali 15.000. Nah, satu ke dua ini sebesar 105.000. Triwulan dua ketiga itu sebesar 30.000. Karena 1.100 ke 1.300 itu hanya naik 200. Nah, kenapa dari 1.300 ke 900 itu nggak dihitung? Itu kan berarti penurunan.
Kalau penurunan berarti nggak perlu membayar tenaga kerja tambahan. Nih, biaya lembur tidak diperlukan karena jumlah produksi masih dalam batas aman atau kapasitas normal mesin itu kan 2000 unit. Jadi biaya simpan nggak ada, subkontrak juga tidak ada. Untuk total ICP hanya biaya perputaran tenaga kerja sebesar 135.000. Ketiga, pola terakhir itu ada pola produksi moderat. Kita ke tabel ya. Tadi kan di pola produksi moderat di eh, informasi di slide kedua. Untuk triwulan satu dan triwulan 2 itu kan dia sebesar 800, 3 dan 4 sebesar 1.200. Nah, di sini. Permintaan di triwulan satu sebesar 400, tapi produksinya itu 800. Berarti kita punya persediaan sebesar 400. Kemudian di triwulan kedua, permintaannya itu 1.100, tapi produksinya hanya 800, berarti kurang. Kalau kurang, ambil dari persediaan ke subkontraknya. Nah, di triwulan 3 dan triwulan keempat, perhitungannya pun sama. Nah, kita langsung aja ya. Jadi di biaya simpan ini, triwulan satu dan triwulan 3 doang adanya. Sebesar 400 dan 300. Kita kali tadi biaya simpannya sebesar 250. Jadi di sini ada biaya simpan sebesar 175.000. Kemudian biaya lembur itu nggak ada, subkontrak. Jadi di subkontrak itu kan triwulan kedua ya. Iya, subkontrak. Kita kali 600, jadi dia terus di 180. Biaya perputaran tenaga kerja triwulan 2 ketiga itu kenapa? 2 ketiga dia naik 200. 200 ya? Apa ya? 400 dia naik 400. Kan 400. Jadi dia biaya perputaran tenaga kerjanya itu 60.000. Di sini untuk biaya nggak total ICP-nya. Biaya lemburnya nggak ada, biaya subkontrak 180.000, biaya simpan ditambah perputaran tenaga kerja. Jadi total ICP-nya itu tuh 415.000. Nah, ini adalah kesimpulannya dari soal pola produksi. Di pola konstan, itu tuh total ICP-nya tuh, oh ini salah. Ini 400.000 ya. Mohon maaf, ini 400.000. Di pola bergelombang itu dia 135.000. Dan di pola moderat itu dia 415.000. Maka yang diambil kesimpulan, pola bergelombang ini paling efektif. Kenapa? Karena dia tuh dapat menekan biaya hingga ke titik minimal. Kita masuk ke kasus kedua. Ini ada kasus mengenai manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Jadi di sini itu ada A, B, C, D. Ya, di sini A itu nggak ada pendahulu, B juga nggak ada pendahulu ya. 6 5 nih. Kita langsung aja. Jadi di soal yang diminta itu ada jaringan proyek. Ini udah saya buat. Jadi kan tadi A, yaitu 6 jam. Ini B. Kenapa A dan B itu awalnya? Tadi kan A dan B itu nggak ada pendahulu. Baru setelahnya itu tadi. Baru adanya si C pendahulunya. C pendahulunya itu dari A. C ke A. Kemudian di sini ada D, itu dari B ke C. D ini butuh B dan C. Berarti B, C ke D. Yang E sama
Yang E juga sama, makanya mereka disejajar. Dari C dapat, dari B juga dapat. Nah, habis itu ada D, F itu pendahulunya D, F pendahulunya D saja. Salah. Kemudian ada G itu E dan F pendahulunya. G pendahulunya adalah E dan F. Angka 66, angka 6, angka 7 di sini tuh tadi menunjukkan waktu atau jam ya. Waktu atau jam. 6 7 gitu. Kayak ini nih. Kenapa di sini ada 12? 7 ditambah 5 itu kan 12. Tapi kalau 6 ditambah 5 itu kan hanya 11. Jadi kita ambil yang paling besar jumlahnya, yaitu 12 ditaruh di sini. Kemudian 12 tambah 6, dia jadi 18. Di sini 12 dia cek ke E itu berarti ditambah 5. Jadi 17. Ini pendahulunya nih 12. Jadi dia tuh 17. C ke E itu 17. C ke D itu dia 18. Nah, dari D ke F berarti dia 18 ditambah 8 dia tuh jadi 26. 18 tambah 8. 18 ditambah 8. Iya, ada 26. Nah, kalau 17 ditambah 8 itu kan 25. Kurang. Kita ambil yang paling gede. Kemudian F ke G itu ditambah 4. Berarti 26 tambah 4, 30. Nah, ini nih. Jalur kritisnya. 7. Jadi jalur kritisnya itu kenapa B, C, D, F, G. Kenapa enggak A, C, E, F, G? Enggak, kenapa? Karena B, C, D, F, dan G itu tuh menghasilkan nilai yang paling besar. Sekarang kalau pakainya A, C, D, F, G, berarti dia totalnya cuma 29. Nah, begitu. Kemudian ada slack time dan jalur kritis di soal keduanya. Ini sebenarnya bentukannya sama seperti yang tadi ya. Ini bedanya dia tuh cuma nunjukin slack time dan jalur kritisnya. Dan angka-angka di sini tadi menunjukkan itu sama ya. Jalur kritisnya tuh saya bilang ada 4. Tadi kan kalau dia dari A, C, D, F, G itu dia 29. Nah, tetap aja jadi diambil tuh 30. Oke. Jadi saya kira cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak dimengerti, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa.